Necropia dikenal sebagai dunia kematian yang sangat sunyi. Di tempat ini, tidak ada satupun jejak kehidupan yang bisa ditemukan oleh siapapun yang datang berkunjung. Sebuah kastil megah berdiri kokoh di tengah hamparan tanah tandus sebagai satu-satunya bangunan di Necropia. Di dalamnya tersimpan banyak hal misterius yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bagian dalam kastil dipenuhi barisan pilar emas yang menjulang tinggi ke langit-langit. Dinding-dindingnya dihiasi oleh berbagai lukisan mewah serta ornamen yang sangat mendetail. Aula besar di kastil ini memiliki lantai yang terbuat dari marmer pualam yang berkilau. Terdapat pula berbagai pahatan rumit yang memikat mata di sepanjang ruangan tersebut. Di atas segalanya, terdapat simbol kekuatan sejati milik penguasa tertinggi Necropia. Dialah Karnak, sosok yang dikenal luas sebagai sang penguasa kematian. Karnak telah bertahta sebagai transenden tertinggi dan penguasa kematian dalam waktu yang lama. Namun, setelah 100 tahun berlalu, dia mulai menyadari sesuatu yang mengusik pikirannya. Dia merenung bahwa seorang manusia seharusnya tidak memiliki kekuasaan yang begitu besar atas kematian. Pemikiran ini menjadi beban tersendiri bagi dirinya yang sudah mencapai puncak kekuatan. Jauh sebelum menjadi penguasa, Karnak hanyalah seorang manusia biasa yang lahir sebagai anak haram bangsawan. Latar belakangnya sebagai anak yang tidak diinginkan membentuk jati dirinya sejak awal. Saat masih muda, ibunya tewas akibat kekerasan yang terjadi di kediaman bangsawan tersebut. Sejak saat itu, Karnak tidak memiliki siapapun untuk diandalkan selain dirinya sendiri. Pengalaman pahit di masa lalu secara alami memunculkan ambisi besar dalam dirinya untuk mendapatkan kekuatan. Dia merasa harus menjadi kuat agar tidak lagi tertindas oleh keadaan. Suatu hari, dia tidak sengaja menemukan catatan terlarang mengenai ilmu hitam atau necromancy. Penemuan ini menjadi awal mula Karnak mulai meninggalkan jalan kemanusiaan yang normal. Dengan kekuatan barunya, Karnak mulai menyebarkan maut ke seluruh pelosok benua tanpa ampun. Langkah-langkahnya membawa kehancuran besar bagi setiap wilayah yang dia lewati. Kelompok kuat seperti 4 Great Martial King dan 3 Wise Archmage mencoba melakukan perlawanan. Namun, Karnak berhasil mengalahkan dan mengubah mereka semua menjadi pelayan setianya. Guardian of the World juga berusaha menghentikan langkahnya, namun Karnak justru mengubah wujudnya menjadi transcendent. Dia berevolusi menjadi sosok yang disebut sebagai Astrasna. Bahkan pelindung terakhir dunia, Dragon Emperor Grateria, tidak mampu menandingi kekuatannya. Naga tersebut akhirnya tunduk dan berubah menjadi pelayan di bawah perintah Karnak. Melalui perjalanan panjang tersebut, lahirlah Necromancer terkuat di dunia yang dikenal sebagai penguasa kematian. Sosoknya menjadi puncak dari segala kekuatan gelap yang ada di benua tersebut. Karnak duduk merenung di atas singgasananya sambil memikirkan pencapaiannya selama ini. Dia sempat merasa telah memiliki segalanya dan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kejayaan itu sudah berlangsung selama 70 tahun, namun dia mulai mempertanyakan eksistensinya. Dia merasa bosan dan tidak berarti hidup terus-menerus dalam wujud tubuh yang hanya berupa tulang belulang. Dalam kesendiriannya, Karnak merindukan hal-hal sederhana seperti embusan angin sepoi-sepoi dan hangatnya sinar matahari. Dia sangat mendambakan kembali merasakan sensasi sentuhan manusia yang nyata. Baginya, merasakan rasa sakit yang luar biasa dari tusukan pedang jauh lebih baik daripada hidup kosong tanpa arti. Kekosongan abadi sebagai makhluk abadi mulai menyiksa batinnya. Tatapan Karnak beralih pada sebuah prasasti yang dianggapnya sebagai satu-satunya harapan yang tersisa. Jika rencana ini berhasil, dia yakin bisa mengubah nasibnya yang membosankan. Seorang bawahan bernama Baros yang menjabat sebagai jenderal pasukan kematian datang menghadap sang penguasa. Baros memberikan penghormatan formal kepada Karnak sebagai master dari hidup dan mati. Karnak memberitahu Baros bahwa seluruh persiapan untuk rencana besar mereka akhirnya telah selesai dilakukan. Mendengar hal itu, Baros tampak terkejut sekaligus antusias menantikan langkah selanjutnya. Karnak tertawa kecil dan menyatakan bahwa dirinya memiliki firasat yang sangat bagus mengenai keberhasilan rencana tersebut. Keyakinannya ini memberikan atmosfer positif di dalam aula kastil. Baros tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya setelah mendengar konfirmasi dari tuannya. Dia merasa waktu yang mereka tunggu-tunggu selama ini akhirnya tiba juga. Dalam hatinya, Karnak mengakui bahwa selama ini dia dan Baros mencari cara agar bisa kembali merasakan kesenangan manusia. Segala kekuasaan yang mereka miliki ternyata tidak mampu memberikan kepuasan batin. Sebagai makhluk transenden,
Mereka sulit menemukan kepuasan karena tidak ada lagi hal yang benar-benar mereka butuhkan. Upaya-upaya sebelumnya untuk mencari kesenangan selalu berakhir dengan kegagalan. Namun, statusnya sebagai transenden sejati akhirnya memberikan sebuah jawaban atas pencarian panjang tersebut. Karnak menemukan solusi teknis untuk mengembalikan sensasi kemanusiaannya. Satu-satunya cara adalah dengan memutar waktu kembali ke masa saat dirinya masih berstatus sebagai manusia. Hanya dengan cara itulah dia bisa kembali merasakan emosi dan kenikmatan fisik. Karnak memutuskan untuk kembali ke titik awal saat dia pertama kali mendapatkan kekuatan sihir kegelapan. Baros sempat merasa khawatir jika kegagalan sihir ini akan membuat mereka lenyap selamanya. Mendengar kekhawatiran itu, Karnak balik bertanya apakah Baros masih merasa sayang dengan kehidupannya saat ini. Dia bahkan bercanda akan meninggalkan Baros jika bawahannya itu ragu. Baros segera menegaskan bahwa dia sama sekali tidak merasa keberatan untuk melepaskan keberadaannya yang sekarang. Dia sudah siap menanggung segala risiko demi mengikuti rencana tuannya. Karnak mulai merapal sihir untuk memutarbalikkan waktu sementara Baros bersiap di sampingnya. Baros memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda sebagai tanda dimulainya perjalanan mereka. Seketika itu juga, tubuh mereka berdua menghilang ditelan oleh cahaya putih yang sangat menyilaukan. Proses regresi waktu sedang berlangsung untuk membawa mereka kembali ke masa lalu. Karnak perlahan mulai membuka matanya ketika merasakan seseorang sedang berusaha membangunkannya dari tidur. Dia mendengar suara Baros yang memintanya untuk segera bangun. Karnak sangat terkejut saat melihat penampilan Baros yang kini sudah kembali menjadi manusia utuh. Tidak ada lagi wujud monster atau tulang yang mengerikan pada diri bawahannya itu. Baros menanyakan kesadaran tuannya sambil menatap dengan wajah yang sudah sangat lama tidak Karnak lihat. Karnak masih merasa tidak percaya dan memastikan identitas pria di depannya. Baros membenarkan bahwa itu adalah dirinya dan dia merasa senang bisa memiliki wajah manusia lagi. Reuni dalam wujud manusia ini menjadi momen emosional bagi mereka berdua. Baros mengomentari penampilan Karnak yang terlihat persis seperti dulu dengan tubuh kurus dan rambut hitamnya. Karnak membalas komentar tersebut dengan gaya bicaranya yang ketus namun akrab. Mereka berdua mulai bangkit berdiri untuk memastikan apakah sihir regresi waktu benar-benar telah berhasil. Karnak mencoba mengenali situasi dan lingkungan di sekitar tempat mereka berada. Karnak kemudian mendekati sebuah buku yang tergeletak di atas meja yang menjadi awal mula segalanya. Buku itulah yang dulu membawanya ke jalan necromancy dan menghancurkan kemanusiaannya. Sambil menatap buku itu, Karnak teringat bagaimana dia mengambil keputusan besar berdasarkan pengetahuan dari sana. Catatan terlarang tersebut adalah pemicu perubahan hidupnya di masa lalu. Karnak mencoba menggunakan sedikit kekuatannya untuk membakar buku tersebut sebagai bentuk pengujian. Dia ingin melihat sejauh mana kemampuan sihirnya tersisa setelah melakukan perjalanan waktu. Dia menyadari bahwa kekuatannya saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan masa jayanya. Baros sempat panik melihat buku panduan necromancy itu terbakar habis. Karnak menenangkan Baros karena seluruh isi buku tersebut sudah dia hafal di luar kepala. Baginya, isi buku itu sekarang terasa sangat mendasar dan tidak terlalu mengesankan lagi. Karnak merasa lebih baik memusnahkan buku tersebut agar tidak ada bukti yang tertinggal. Dia tidak ingin ada sesuatu di masa lalu yang nantinya berbalik menyulitkan posisi mereka. Baros memuji pemikiran tuannya yang sangat teliti dalam merencanakan segala hal. Dia merasa terkesan dan menganggap penampilan serta sikap Karnak hari ini terlihat sangat keren. Suasana serius di antara mereka tiba-tiba berubah menjadi hening seketika. Hal ini disebabkan oleh suara perut mereka yang berbunyi sangat keras karena merasa lapar. Mereka berdua merasa sangat bersemangat karena sudah puluhan tahun tidak merasakan rasa lapar yang nyata. Suara perut tersebut menjadi tanda bahwa fungsi tubuh manusia mereka telah kembali. Karnak segera mengajak Baros untuk keluar dari gua tempat mereka berada. Mereka bertekad untuk segera mencari tempat yang menyediakan makanan untuk memuaskan rasa lapar tersebut. Saat mencicipi pesanan di sebuah bar, keduanya langsung bereaksi histeris karena merasakan kelezatan makanan. Lidah mereka akhirnya bisa merasakan bumbu setelah puluhan tahun menjadi tulang. Tangis bahagia pecah saat mereka menyantap makanan tersebut dengan lahap. Karnak menegur Baros agar tidak sembarangan bicara soal kematian karena mereka baru saja berhasil kembali hidup. Baros membela diri bahwa ucapannya tadi hanyalah kiasan karena rasa makanan yang terlalu enak. Dia menangis terseduh-seduh sambil menikmati setiap kunyahan yang masuk ke mulutnya.
Karnak memahami perasaan emosional Baros namun memintanya untuk tetap tenang dan tidak berlebihan. Dia mengingatkan Baros agar mengunyah makanan dengan baik karena uang mereka sangat terbatas. Perhatian mereka tiba-tiba teralihkan oleh aroma harum dari meja pelanggan lain. Mereka melihat hidangan ayam utuh panggang yang terlihat sangat menggoda selera. Baros tampak sangat tergiur dan membayangkan betapa nikmatnya daging ayam yang juicy tersebut. Dia merasa aroma tersebut sangat mewah dan penasaran dengan harganya. Karnak mencoba menenangkan Baros dan mengingatkan status sosial mereka saat ini. Dia menjelaskan bahwa sebagai keluarga bangsawan yang gagal, mereka tidak punya cukup uang untuk membelinya. Sifat lama Karnak muncul kembali saat dia menyeringai dan berniat merebut makanan itu dengan kekerasan. Namun, Baros dengan cepat memohon agar tuannya bisa menahan diri agar tidak membuat keributan. Baros memperingatkan bahwa dengan kekuatan mereka yang masih lemah, mereka bisa dihajar jika bertindak gegabah. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa sisa uang di kantong mereka. Wajah Baros mendadak berubah menjadi terkejut saat melihat isi kantong uangnya. Dia segera memberitahu Karnak bahwa ada sebuah masalah serius yang baru saja dia temukan. Baros merasa ada sesuatu yang tidak sinkron dalam perjalanan regresi waktu mereka ke masa lalu. Dia menemukan kejanggalan yang sangat nyata pada barang bawaan mereka. Karnak ikut melihat ke dalam kantong uang tersebut dan menyadari ada hal yang sangat aneh. Baros setuju bahwa kondisi keuangan mereka saat ini sama sekali tidak masuk akal. Kantung tersebut ternyata penuh dengan uang, yang sebagian besar merupakan koin perak dalam jumlah banyak. Hal ini mustahil terjadi mengingat kondisi kemiskinan mereka di masa lalu. Karnak mulai berpikir keras dan mencoba mencari tahu di mana letak kesalahan sejarah ini. Dia merasa ada bagian dari masa lalu yang bergeser dari ingatannya semula. Dalam ingatannya, keuangan keluarga, Jester, seharusnya berada dalam kondisi yang sangat melarat. Tidak mungkin ada uang sebanyak itu di tangan mereka pada waktu tersebut. Kemiskinan itu bermula dari kakeknya, Baron Grelin, yang gagal dalam banyak usaha dengan menjaminkan wilayah kekuasaan. Kegagalan itu meninggalkan tumpukan hutang yang besar bagi ayahnya. Ayah Karnak, Baron Kraput, juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi hutang yang terus membengkak. Keluarga mereka terjerat dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Ditambah lagi, dua anak dari istri sah ayahnya adalah orang-orang yang tidak berguna. Mereka sama sekali tidak memberikan bantuan apapun untuk memperbaiki nasib keluarga Jester. Sebagai anak haram, Karnak selalu menjadi sasaran cemoohan dan penganiayaan di dalam rumah tersebut. Dia harus berjuang keras setiap hari hanya untuk bisa bertahan hidup. Karnak terus bertanya-tanya mengapa kenyataan saat ini sangat berbeda dengan memori pahit yang dia miliki. Keberadaan uang banyak tersebut menjadi misteri besar baginya. Dia benar-benar bingung dari mana asal semua uang tersebut secara tiba-tiba. Situasi ini membuatnya merasa tidak tenang alih-alih merasa senang. Karnak khawatir jika sihir pemutar waktunya mengalami kegagalan atau kesalahan teknis. Namun, Baros tidak bisa memberi jawaban karena dia tidak memahami cara kerja sihir ruang waktu. Muncul keraguan di hati Karnak apakah mereka benar-benar kembali ke masa lalu yang sebenarnya. Meski begitu, dia merasa lingkungan di sekitarnya masih memiliki banyak kemiripan dengan ingatannya. Baros yang lebih praktis mengajak tuannya untuk tidak terlalu pusing dan menyarankan untuk membeli ayam panggang. Dia merasa kekhawatiran mereka tidak akan hilang hanya dengan mendiamkan uang tersebut. Karnak akhirnya setuju karena rasa lapar yang sangat kuat mengalahkan keraguannya. Dia memesan 1 ekor ayam untuk masing-masing orang agar mereka bisa makan sampai puas. Mereka berdua akhirnya menikmati hidangan ayam panggang tersebut dengan penuh lahap. Untuk sejenak, mereka melupakan segala misteri demi memuaskan nafsu makan yang sudah lama hilang. Setelah merasa kenyang, Baros dan Karnak melanjutkan perjalanan mereka. Baros merasa sangat mengantuk karena kekenyangan, sementara Karnak berencana untuk segera beristirahat dan tidur setibanya mereka di rumah nanti. Baros merasa kesal karena harus menghadapi keluarganya lagi yang ia benci. Ia menduga suasana di dalam keluarga tersebut masih akan terasa sama menjengkelkan seperti biasanya. Karnak menanggapi dengan santai dan merasa mereka akan baik-baik saja selama bersikap manis kepada keluarga. Ia merasa dirinya sudah tidak muda lagi untuk memusingkan hal tersebut. Mereka menyadari adanya keanehan dalam situasi yang sedang dihadapi. Baros setuju bahwa ada banyak hal yang terasa tidak wajar dalam perjalanan pulang mereka kali ini. Karnak menyoroti perilaku manajer stasiun kuda yang mencoba menjilat mereka.
Ia merasa heran mengapa pria itu memberikan pelayanan yang sangat berlebihan kepada mereka berdua. Muncul keheranan mengenai kondisi keluarga mereka yang seharusnya sudah jatuh. Tidak masuk akal bagi keluarga yang bangkrut untuk memiliki kuda dengan kualitas sebagus itu. Keanehan berlanjut saat warga yang dulu sering mengolok-olok mereka justru menyambut dengan haru. Orang-orang yang dulu menghina mereka kini malah menangis bahagia saat melihat mereka kembali. Barros merasa tidak enak hati dengan semua perubahan sikap orang-orang tersebut. Karnak memutuskan bahwa mereka akan mengetahui kebenarannya setelah benar-benar sampai di rumah. Mereka akhirnya tiba di kediaman Zester setelah sekian lama. Karnak memandang bangunan tersebut dan mulai merasakan sedikit nostalgia karena sudah lama tidak melihat tempat itu. Berbeda dengan Karnak, Barros justru merasa kesal saat melihat kediaman tersebut. Ia tidak memiliki banyak kenangan indah selama tinggal di sana pada masa lalu. Karnak teringat dalam hatinya bahwa Barros adalah seorang yatim piatu yang malang. Orang tua Barros merupakan penipu yang tidak memberikan kehidupan nyaman bagi anaknya. Orang tua Barros menelantarkannya sendirian di tengah malam hingga hampir mati. Karnak adalah orang yang menemukan Barros dalam kondisi sekarat pada saat itu. Setelah menyelamatkannya, Karnak membawa Barros pulang ke rumah keluarganya. Secara mengejutkan, ayah Karnak memberikan izin bagi Barros untuk tinggal bersama mereka di kediaman tersebut. Keputusan itu diambil karena status Karnak sebagai anak haram yang membutuhkan seorang pembantu. Keluarga merasa perlu menjaga martabat mereka dengan memberikan pelayan untuk Karnak. Barros menunjuk ke arah depan dengan penuh keraguan saat melihat bangunan di hadapannya. Ia bertanya-tanya apakah bangunan mewah tersebut benar-benar kediaman Jester yang mereka tuju. Karnak terkejut saat mereka berdiri tepat di depan gerbang kediamannya. Kondisi tempat itu terlihat sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Barros merasa bingung dan mengira mereka telah mendatangi alamat yang salah. Namun, Karnak menegaskan bahwa tempat itu sesuai dengan ingatan yang ada di kepalanya. Struktur bangunan seperti tembok bata tinggi, bangunan 2 lantai, serta taman luas masih tetap sama. Semua elemen arsitekturnya persis seperti yang diingat oleh Karnak. Hal yang membuat Karnak terheran-heran adalah betapa indahnya tempat itu sekarang karena sudah dirapikan. Ia mempertanyakan dari mana keluarga mendapatkan uang untuk renovasi semewah itu. Seorang penjaga menyadari kedatangan mereka dan langsung menyapa Karnak. Penjaga tersebut mengenali Karnak sebagai tuan muda yang baru saja kembali. Keheranan Karnak semakin bertambah saat menyadari penjaga gerbang menyambutnya dengan sangat sopan. Ia merasa ada perubahan sikap yang drastis dari para pekerja di sana. Para penjaga memberikan hormat dengan membungkuk dalam kepada mereka. Mereka menyapa Karnak dengan sebutan, "Tuan kami," saat menyambut kedatangannya di gerbang. Karnak merasa sangat terkejut dipanggil dengan sebutan Tuan. Panggilan tersebut terasa sangat asing dan tidak biasa baginya yang selama ini dianggap rendah. Setibanya di dalam, kepala pelayan datang menyambut dan menyebutkan bahwa sudah setengah tahun berlalu sejak Karnak menjadi kepala keluarga. Kepala pelayan menanyakan apakah Karnak sudah berhasil mencapai tujuannya selama pergi. Pertanyaan itu membuat Karnak bingung karena ia tidak tahu tujuan apa yang dimaksud. Kepala pelayan menduga perjalanan yang dilakukan Karnak sebelumnya memiliki maksud tertentu. Karnak akhirnya hanya bisa menjawab dengan ragu-ragu untuk menutupi kebingungannya. Mendengar jawaban itu, kepala pelayan merasa lega dan menyebut mendiang Tuan serta Isabella akan merasa senang. Informasi ini memberikan petunjuk baru bagi Karnak. Karnak terkejut dalam hati saat mengetahui ayah dan ibu tirinya ternyata sudah meninggal dunia. Ia tidak menyangka situasi keluarganya berubah drastis selama ia pergi. Kepala pelayan menambahkan bahwa Tesil dan Farel juga telah meninggal dunia, yang membuat suasana rumah sempat menjadi suram. Ia merasa kehadiran Karnak membawa harapan baru. Karnak akhirnya menyadari alasan mengapa dirinya kini diangkat menjadi pemimpin keluarga Zester. Ia merasa terpukul dan bingung karena seluruh anggota keluarganya telah tewas. Karnak merenungkan tujuan aslinya pergi yaitu untuk mempelajari ilmu hitam atau necromancy secara diam-diam. Ia melakukan itu agar kekuatannya tidak diketahui oleh orang lain. Barros berbisik bahwa tidak mungkin Karnak jujur soal tujuan perjalanannya. Karnak setuju bahwa ia memang mengarang alasan, namun ia heran mengapa ia membutuhkan necromancy di situasi sekarang. Melihat Karnak yang tampak termenung, kepala pelayan bertanya mengenai apa yang sedang dikhawatirkan oleh tuannya tersebut. Barros segera bersandiwara dengan mengatakan bahwa tuan muda sedang sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Ia meminta agar pembicaraan dilanjutkan esok hari saja.
Kepala pelayan meminta maaf karena kurang peka terhadap kondisi fisik Karnak. Ia segera mempersilakan Karnak untuk beristirahat di kamarnya tanpa banyak tanya lagi. Setelah berhasil menghindar, Karnak memuji tindakan Baros yang sigap membantu dalam sandiwara tersebut. Baros pun menerima pujian itu dengan bangga. Baros merasa pusing dengan semua informasi baru yang mereka terima secara mendadak. Ia bingung harus melakukan apa karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Karnak meyakinkan Baros bahwa ada metode khusus untuk menghadapi situasi seperti ini. Ia menginstruksikan Baros untuk menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Karnak mengajak Baros untuk segera bergerak cepat saat semua orang di mansion mulai tertidur. Mereka berencana mencari informasi secara rahasia pada malam itu. Suasana mansion menjadi sangat sunyi ketika seluruh penghuninya sudah tertidur pulas. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi Karnak dan Baros untuk melancarkan rencana mereka. Mereka berdua menyelinap secara diam-diam menuju kamar kepala pelayan. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Baros menunjukkan obat herbal yang telah ia siapkan dengan penuh kesabaran. Karnak memintanya untuk segera memulai proses interogasi menggunakan ramuan tersebut. Karnak menggunakan aroma dari obat tersebut untuk memengaruhi kepala pelayan sambil mengucapkan mantra untuk membangkitkan kesadarannya secara paksa. Jiwa kepala pelayan akhirnya keluar dari tubuhnya dan menunjukkan sikap yang sangat patuh. Ia siap menjawab segala perintah dan pertanyaan yang diajukan oleh Karnak. Karnak memerintahkan jiwa tersebut untuk menceritakan detail mengenai pulihnya keuangan keluarga Zestert. Ia juga ingin tahu kronologi lengkap bagaimana dirinya bisa menjadi pemimpin keluarga. Kepala pelayan menjelaskan bahwa 4 tahun lalu putra tertua kedua menemukan urat tembaga besar saat berlatih. Penemuan berharga ini berhasil memulihkan kondisi keuangan keluarga yang sebelumnya terpuruk. Karnak merasa curiga karena biasanya bangsawan menggunakan alasan urat tembaga untuk menyembunyikan uang haram. Baros meyakinkan bahwa dalam kondisi terpengaruh sihir, kepala pelayan tidak mungkin berbohong. Karnak mempertanyakan alasan tragis di balik kematian seluruh anggota keluarganya hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan rentetan kematian tersebut. Kepala pelayan mengungkapkan bahwa letak urat tembaga tersebut berada di zona netral antara Zestrat dan Deventor. Lokasi yang tumpang tindih ini menjadi awal mula konflik besar bagi keluarga mereka. Kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan atas lokasi tambang tembaga yang sangat menguntungkan tersebut. Perselisihan ini akhirnya memicu pecahnya perang terbuka antara kedua wilayah kekuasaan. Wilayah Deventor ternyata jauh lebih kuat karena mereka telah membangun kekuatan militer secara tekun selama beberapa generasi. Hal ini membuat posisi keluarga Zestrat berada dalam ancaman yang sangat serius. Tantangan terbesar bagi mereka adalah keberadaan Tuan Randolph, ksatria terkuat dari pihak Deventor yang sangat sulit dikalahkan. Tidak ada satupun pejuang dari pihak Zestrat yang mampu menandingi kekuatannya. Randolph secara brutal memenggal Baron Crawford yang merupakan pemimpin Zestrat sebelumnya dalam pertempuran tersebut. Ia juga berhasil menghabisi nyawa putra pertama keluarga tersebut yang bernama Tuan Muda Tesil. Faral, putra kedua sekaligus ksatria terkuat mereka, kehilangan kedua kakinya akibat serangan Randolph hingga akhirnya memilih bunuh diri. Tragedi ini membuat sang nyonya jatuh sakit karena syok berat dan ikut meninggal dunia. Akibat gugurnya semua pewaris utama, Karnak diangkat menjadi penerus meskipun usianya saat itu masih belum dianggap cukup dewasa. Kedua wilayah pun menyepakati gencatan senjata hingga Karnak resmi mencapai usia dewasa untuk memimpin. Meski sedang dalam masa gencatan senjata, semua orang tetap merasa cemas karena besarnya keuntungan uang yang dipertaruhkan. Perselisihan mengenai urat tembaga tersebut masih menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dalam kondisi terdesak, Karnak secara mengejutkan muncul dengan sebuah ide yang dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan wilayahnya. Ia menawarkan solusi yang tidak terduga di hadapan semua orang. Karnak mengumumkan dengan lantang permintaannya untuk melakukan duel suci atau trial by combat melawan kediaman Deventor. Ia membawa nama Dewi Aliam sebagai landasan keadilan untuk menyelesaikan persengketaan wilayah tersebut. Mendengar penjelasan roh kepala pelayan, Karnak saat ini sangat terkejut dengan tindakan ceroboh yang pernah ia lakukan. Baros juga heran mengapa Karnak begitu percaya diri melakukan hal yang sangat berisiko tersebut. Karnak merenungkan aturan trial by combat yang merupakan duel sakral sesuai doktrin Dewi Aliam dan Dewi Keadilan.
Aturan ini memperbolehkan seorang juara atau perwakilan untuk bertarung menggantikan posisi pemimpin. Prosesi duel ini dipimpin langsung oleh seorang pendeta dari Ordo Allium untuk menjamin kesucian pertarungan. Keputusan akhir dari duel ini bersifat mutlak dan selalu berakhir dengan kematian salah satu pihak. Baros menyindir bahwa Karnak seolah sedang menggali kuburannya sendiri dengan menawarkan duel maut tersebut. Karnak kini menyadari bahwa dukungan warga padanya muncul karena keberaniannya melakukan aksi nekat itu. Duel ini sengaja dipilih karena hasilnya ditentukan oleh kualitas individu petarung, bukan jumlah pasukan perang. Pihak Deventor tidak bisa menolak tantangan ini demi menjaga reputasi dan kehormatan mereka. Karnak merasa keputusannya saat itu adalah yang terbaik daripada membiarkan wilayahnya hancur dalam perang terbuka. Setidaknya dengan cara ini, keluarganya masih memiliki peluang untuk bertahan hidup dan tidak mati kelaparan. Baros mengingatkan dengan jujur bahwa dengan kemampuan bertarung Karnak yang sekarang, ia hanya akan mati sia-sia di arena. Kekuatan fisik Karnak saat ini sama sekali tidak memadai untuk memenangkan duel tersebut. Karnak bertanya kepada roh kepala pelayan mengenai sisa waktu yang ia miliki sebelum duel maut itu dilaksanakan. Jawaban bahwa duel akan berlangsung dalam 1 bulan membuatnya merasa sangat terdesak dan panik. Mengetahui waktu yang tersisa hanya tinggal sebulan, Karnak merasa frustrasi dan menganggap jadwal tersebut terlalu cepat. Ia menyadari bahwa ia harus segera mencari solusi instan agar tidak terbunuh dalam waktu dekat. Keesokan paginya, Karnak secara mengejutkan menyiapkan berbagai hidangan makanan yang sangat lezat di atas meja makan. Ia tampak sangat dermawan dengan menyediakan jamuan mewah tersebut secara mendadak. Baros merasa bingung dengan sikap baik tuannya dan menanyakan alasan di balik penyediaan makanan enak tersebut. Karnak mengatakan bahwa itu adalah hadiah atas kerja keras Baros dan menyuruhnya makan sepuasnya. Baros merasa sangat terharu dengan perhatian yang diberikan oleh Karnak dan langsung bersiap untuk menyantap hidangan itu. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus sebelum mulai menikmati makanan yang ada di depannya. Sambil makan dengan lahap, Baros mempertanyakan apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk bersantai seperti ini. Ia mengingatkan Karnak bahwa waktu pelaksanaan duel yang menentukan nasib mereka sudah sangat dekat. Karnak akhirnya mengungkapkan niat tersembunyinya dengan meminta Baros untuk bertarung menggantikannya dalam duel trial by combat tersebut. Ia berharap Baros bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan nyawanya. Baros langsung menolak permintaan itu karena merasa kemampuannya saat ini juga tidak akan cukup untuk menang. Karnak mengingatkan bahwa Baros dulu pernah mengalahkan 3 dari 4 Great Martial King. Baros menjelaskan bahwa kemenangannya dulu hanyalah berkat bantuan sihir necromancy milik Karnak, bukan murni kekuatannya. Ia menegaskan bahwa pengalaman bertarung saja tidak cukup tanpa didukung oleh kondisi fisik yang mumpuni. Ia memberikan perumpamaan bahwa teknik pedang sehebat apapun akan sia-sia jika sang ksatria tidak memiliki tangan. Baros merasa tidak mungkin bisa melatih fisiknya hingga siap bertarung hanya dalam waktu 1 bulan. Baros menyarankan agar Karnak mencari petarung lain dari barisan ksatria yang ada di kediaman mereka. Namun, Karnak merasa mustahil mereka memiliki petarung hebat jika kondisi keluarga sedang terpuruk seperti ini. Karnak akhirnya menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggunakan kekuatan terlarang. Ia merasa perlu mengandalkan necromancy untuk memenangkan duel maut yang akan datang. Baros mulai memahami alasan mengapa Karnak begitu gigih mempelajari ilmu hitam tersebut sejak awal. Ia menyadari bahwa kekuatan itu memang menjadi kunci keselamatan mereka dalam situasi terjepit ini. Karnak mengungkapkan adanya masalah besar jika ia menggunakan kekuatan tersebut di depan umum. Ia khawatir identitasnya sebagai pengguna necromancy yang terlarang akan segera terbongkar oleh pihak lain. Karnak mengajak Baros mengingat kembali kejadian di masa lalu saat mereka pertama kali melarikan diri. Ia merujuk pada sebuah peristiwa penting yang menjadi titik balik kehidupan mereka berdua. Saat itu, mereka diam-diam menggunakan necromancy untuk menghadapi anggota keluarga, namun rencana mereka gagal total. Seorang pendeta Allium langsung menyadari perbuatan mereka dan melabeli Karnak sebagai penjahat keji. Pihak berwenang dan gereja menjadi sangat yakin bahwa Karnak adalah seorang necromancer yang berbahaya. Tuduhan tersebut membuat posisi mereka semakin terpojok dan menjadi buronan yang sangat dicari. Karena sudah merasa sangat terdesak dan tidak memiliki jalan keluar lain, Karnak akhirnya memutuskan untuk bertindak nekat. Ia tidak lagi ragu untuk mengeluarkan seluruh kemampuan ilmu hitam miliknya demi bertahan hidup. Para pengejar yang melihat aksi tersebut berteriak panik saat menyadari Karnak benar-benar menggunakan necromancy.
Mereka memperingatkan rekan-rekan mereka bahwa Karnak sedang memanipulasi roh jahat untuk menyerang mereka. Kelompok pengejar tersebut mencoba bersiap menghadapi serangan gaib yang datang ke arah mereka. Mereka saling berteriak memerintahkan penggunaan jimat atau talisman pelindung untuk menangkal kekuatan hitam Karnak. Namun, mereka semua terkejut dan panik saat menyadari bahwa jimat tersebut sama sekali tidak berfungsi. Berkat dari dewi yang mereka agungkan ternyata tidak mampu membendung kekuatan necromancy milik Karnak. Memanfaatkan celah kegagalan pelindung lawan, Karnak pun berhasil menghabisi seluruh pengejarnya dengan sangat brutal. Ia menggunakan kekuatan rohnya untuk melumpuhkan setiap orang yang mencoba menangkapnya. Setelah pertempuran usai, Karnak segera berlari karena menyadari kelompok pengejar berikutnya akan segera tiba. Baros mendesak agar mereka secepatnya pergi dari lokasi tersebut untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Karnak merasa heran bagaimana pendeta tersebut bisa mendeteksi kekuatan rahasianya padahal buku panduan menyatakan sebaliknya. Baros menjelaskan bahwa aturan kerahasiaan itu hanya berlaku untuk orang biasa, ksatria, dan penyihir saja. Baros menegaskan bahwa para pendeta memiliki kemampuan khusus yang menjadi pengecualian dalam mendeteksi ilmu hitam. Hal inilah yang menyebabkan penyamaran Karnak sebagai necromancer selalu terbongkar di hadapan pemuka agama. Kembali ke masa sekarang, Baros mengakui bahwa masalah deteksi dari pendeta tersebut adalah kendala yang sangat besar. Karnak pun menyebutkan bahwa kejadian di masa lalu itu merupakan awal dari legenda mereka berdua. Setelah merenungkan pengalaman pahit di masa lalu, Baros mulai bisa menebak apa rencana yang ada di pikiran Karnak. Ia mencoba menghubungkan kejadian lama dengan situasi duel yang akan mereka hadapi. Karnak berencana menggunakan necromancy secara sembunyi-sembunyi selama duel berlangsung nantinya. Ia ingin berpura-pura bahwa apa yang terjadi di arena hanyalah pertarungan fisik biasa agar tidak dicurigai. Kekhawatiran muncul karena juri dalam duel trial by combat tersebut adalah seorang pendeta. Karnak takut sejarah kelam akan terulang kembali dan ia akan terus dikejar-kejar jika kekuatannya terdeteksi lagi. Baros memberikan saran alternatif yang lebih aman, yaitu dengan mengambil harta keluarga lalu melarikan diri secara diam-diam. Ia berniat mencari lokasi permata dan dana wilayah untuk modal mereka kabur. Karnak merasa ragu untuk melarikan diri karena merasa sayang jika harus meninggalkan status pemimpinnya sekarang. Apalagi keluarga yang membencinya sudah tiada dan warga mulai sangat menyukai kepemimpinannya. Baros menyindir keinginan Karnak yang ingin terus berakting menjadi pemimpin yang baik di wilayah tersebut. Ia bahkan berseloroh akan menyiapkan makam untuk Karnak jika tuannya itu bersikeras mengikuti duel maut. Saat Baros hendak beranjak pergi, Karnak memanggilnya kembali dan menyuruhnya untuk duduk dengan tenang. Karnak meyakinkan bahwa ia masih memiliki ide lain yang perlu dibicarakan bersama. Karnak mengakui bahwa setiap pilihannya memang memiliki risiko yang sangat tinggi bagi keselamatan mereka. Namun, ia mengklaim telah menyusun sebuah rencana bagus untuk memenangkan duel tanpa terbongkar sebagai necromancer. Sementara itu, prajurit di benteng utara Devantor terlihat sedang sibuk melakukan latihan fisik secara rutin. Suasana di markas militer tersebut tampak sangat aktif dengan aktivitas para tentara. Randolph memberikan instruksi dengan suara yang sangat lantang agar semua prajurit menghentikan latihan mereka. Ia memutuskan bahwa sesi latihan fisik kali ini sudah cukup dan memerintahkan waktu istirahat. Seorang pria bernama Bright datang menghampiri Randolph di lapangan latihan. Ia melontarkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemajuan persiapan yang dilakukan Randolph untuk menghadapi duel trial by combat yang akan datang. Randolph menjawab pertanyaan tersebut dengan nada meremehkan karena menganggap lawannya hanyalah seorang anak buangan yang lemah. Namun, Bright memperingatkan Randolph agar tetap waspada karena lawannya tersebut mungkin saja memiliki rencana tersembunyi. Randolph merasa bahwa mempersiapkan diri untuk melawan bangsawan naif tersebut hanya merupakan tindakan membuang-buang waktu yang tidak perlu. Ia meminta Bright untuk tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan mengenai hasil pertarungan nanti. Bright tersenyum karena yakin Randolph tidak akan kalah, namun di dalam hatinya ia merasa sangat penasaran. Ia masih mempertanyakan alasan pemimpin baru Zesrahet berani menantang mereka berdua untuk berduel. Perhatian Bright kemudian teralih pada kerumunan orang yang berada di luar pagar benteng mereka. Ia mengamati kehadiran orang asing dan merasa bahwa banyaknya pendatang baru di tempat itu sangat mengganggu fokusnya. Randolph segera berteriak untuk mengumpulkan kembali perhatian para prajurit yang sempat teralihkan oleh suasana di luar. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera kembali ke posisi masing-masing dan memulai latihan lagi.
Barros ternyata berada di sana dengan menyamar sebagai seorang pedagang untuk memata-matai kekuatan lawan secara langsung. Dari hasil pengamatannya, ia mengaku sudah berhasil mendapatkan gambaran kasar mengenai kemampuan bertarung yang dimiliki pihak lawan. Barros merasa sangat lega karena keputusannya untuk datang dan mengintip kegiatan di benteng lawan ternyata sangat tepat. Informasi yang ia dapatkan dari pengintaian tersebut dianggap sangat berharga untuk langkah mereka selanjutnya. Barros menilai bahwa Randolph memang terlihat cukup kuat secara fisik dalam latihan tersebut. Meski begitu, ia melihat adanya celah besar yang membuat lawan masih memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Dalam pengamatannya, Barros menyimpulkan bahwa Randolph hanyalah tipe petarung sederhana yang mengandalkan teknik pedang berat yang umum. Lawannya tersebut dinilai belum memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam mempelajari teknik pertarungan menggunakan aura. Barros merasa sangat percaya diri karena gerakan Randolph dianggap sangat mudah untuk diprediksi dalam sebuah pertempuran. Baginya, keterbatasan teknik yang dimiliki lawan merupakan sebuah keuntungan besar yang bisa mereka manfaatkan nantinya. Meskipun ia sudah mengetahui kelemahan lawan, Barros menyadari bahwa waktu persiapan selama 1 bulan masih terasa sangat singkat. Ia merasa perlu bekerja lebih keras untuk memaksimalkan waktu yang tersisa sebelum duel berlangsung. Tiba-tiba seorang wanita yang merupakan adik dari Randolph memergoki Barros sedang memperhatikan kakaknya. Ia langsung menegur dan bertanya kepada Barros mengenai urusan apa yang membuatnya terus memelototi aktivitas Randolph di sana. Barros segera bersikap ramah dan berpura-pura menjadi penggemar berat demi menutupi kecurigaan adik Randolph. Ia memuji kekuatan ksatria utara tersebut sebagai idola bagi para pedagang seperti dirinya. Untuk mengalihkan perhatian lebih jauh, Barros menawarkan barang dagangannya berupa sapu tangan kepada wanita tersebut. Ia berusaha membujuknya dengan memberikan penawaran harga spesial agar penyamarannya tetap aman. Adik Randolph tampak tertarik dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh Barros di depannya. Sementara itu, Barros merasa lega dalam hatinya karena penyamarannya tidak terbongkar oleh wanita itu. Setelah menyelesaikan misi pengintaiannya, Barros segera kembali untuk menemui Karnak di tempat latihan. Ia langsung menanyakan perkembangan latihan stamina yang seharusnya sedang dijalani oleh tuan mudanya tersebut. Barros terkejut saat menemukan Karnak sudah terkapar tidak berdaya di lantai karena kelelahan yang luar biasa. Ia segera menghampiri dan mengguncang tubuh Karnak agar segera bangun dari posisinya. Karnak merasa sangat mual akibat guncangan keras dari Barros dan memintanya untuk segera berhenti. Kondisi fisiknya terlihat sangat lemah setelah menjalani sesi latihan yang sangat berat bagi tubuhnya. Barros menanyakan apakah Karnak sudah menyelesaikan lari 50 putaran seperti yang telah ia perintahkan sebelumnya. Karnak mengaku sudah menyelesaikannya meski merasa staminanya benar-benar sudah habis terkuras. Karnak mempertanyakan alasan di balik latihan fisik yang sangat menyiksa bagi tubuhnya yang kurus saat ini. Barros menegaskan bahwa latihan ini sangat berguna untuk memperkuat kondisi fisik Karnak yang masih lemah. Karnak memohon untuk diberikan waktu beristirahat sejenak karena merasa tubuhnya sudah mencapai batas kemampuan. Ia terlihat sangat tertekan dengan intensitas latihan yang diberikan oleh asistennya tersebut. Barros mengejutkan Karnak dengan menyatakan bahwa latihan stamina yang sesungguhnya baru saja akan dimulai sekarang. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukan Karnak sebelumnya hanyalah tahap rehabilitasi awal yang ringan. Di mata Karnak, sosok Barros saat itu terlihat sangat menyeramkan seperti iblis karena tuntutan latihannya. Ia merasa tidak ada ampun dalam program pelatihan yang disusun oleh asistennya itu. Waktu berlalu hingga menyisakan 20 hari sebelum duel trial by combat dilaksanakan di benteng. Barros merencanakan agar Karnak memulai harinya dengan sarapan yang sangat mengenyangkan untuk energi. Setelah sarapan, rutinitas pagi Karnak dilanjutkan dengan melakukan gerakan push-up sebanyak 100 kali di aula. Latihan ini menjadi pembuka sebelum masuk ke menu latihan fisik yang lebih berat. Karnak juga diwajibkan melakukan ayunan tiang dan gerakan squat masing-masing sebanyak 100 kali setiap harinya. Intensitas ini terus dijaga agar kondisi fisiknya meningkat secara signifikan sebelum hari duel. Barros hanya memberikan waktu istirahat kepada Karnak ketika sang tuan muda sudah benar-benar mencapai batasnya. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selama persiapan. Setelah sesi latihan fisik yang menguras tenaga, Karnak diberikan asupan makanan berat berupa daging yang banyak. Nutrisi ini dianggap penting untuk membangun massa otot dan memulihkan tenaga dengan cepat.
Rutinitas latihan dan makan tersebut terus diulang secara konsisten setiap harinya tanpa ada perubahan jadwal. Disiplin tinggi menjadi kunci utama dalam program peningkatan kekuatan yang disusun oleh Barros. Ketika waktu tinggal menyisakan 15 hari, Barros memutuskan untuk memperketat intensitas latihan bagi Karnak. Beban latihan ditambah agar kesiapan tempur sang tuan muda bisa segera tercapai tepat waktu. Barros mengakui bahwa stamina Karnak kini sudah mulai terlihat meningkat setelah menjalani latihan yang sangat keras. Karnak merasa bangga namun sadar kemampuannya masih jauh di bawah level kekuatan milik Barros. Barros akhirnya memutuskan untuk mulai mengajarkan teknik pertarungan menggunakan pedang kepada Karnak dalam sesi latihan. Karnak merasa sangat antusias karena akhirnya ia bisa mempelajari ilmu bela diri yang sesungguhnya. Barros menyerahkan sebuah pedang kayu kepada Karnak sebagai alat latihan untuk mempraktikkan gerakan bela diri. Ia meminta sang tuan muda untuk segera mengambil posisi dan memegang pedangnya dengan benar. Barros mengkritik posisi tubuh Karnak yang dianggap sangat kacau karena lengannya gemetar dan bahunya tegang. Ia memberikan instruksi mendetail untuk memperbaiki posisi kaki, lutut, dan distribusi berat badan Karnak. Setelah memperbaiki posisi, Barros menilai postur Karnak sudah cukup baik untuk menghindari serangan fatal di awal. Ia menekankan pentingnya menjaga posisi agar tidak mudah dikalahkan hanya dalam satu kali tebasan. Barros bersiap untuk melancarkan serangan dan meminta Karnak agar segera mempersiapkan pertahanannya dengan sangat waspada. Karnak menyanggupi tantangan tersebut dan bersiap untuk memberikan balasan atas serangan yang datang. Tanpa memberikan aba-aba sama sekali, Barros langsung menerjang ke arah Karnak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan mendadak ini dilakukan untuk menguji kesiapan refleks dan mental bertarung sang tuan muda. Karnak gagal mengantisipasi serangan tersebut dan terkena pukulan telak tepat di bagian perutnya hingga kesakitan. Ia tidak menyangka bahwa latihan ini akan dilakukan secara langsung dan sangat keras. Barros menegur Karnak karena lalai dalam menjaga posisi bertahannya saat serangan pertama tadi dilancarkan padanya. Ia meminta Karnak untuk tetap fokus dan selalu siap dalam posisi siaga setiap saat. Pada serangan berikutnya, Karnak berhasil menangkis namun ia merasa sangat kesulitan menghadapi rentetan serangan beruntun. Ia menyadari bahwa tekanan yang diberikan oleh Barros dalam latihan ini sangat luar biasa. Karnak menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah bertahan di posisinya. Ia berusaha sekuat tenaga agar tidak goyah di bawah tekanan serangan yang terus datang. Meskipun sudah berusaha keras, pertahanan Karnak akhirnya jebol juga karena tidak kuat menahan serangan beruntun Barros. Ia terjatuh setelah kehilangan keseimbangan akibat tekanan fisik yang diberikan oleh asistennya tersebut. Barros menjelaskan bahwa para ksatria sering bertindak sewenang-wenang terhadap warga sipil karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Hal ini menjadi alasan mengapa latihan teknik dasar sangat krusial bagi Karnak. Ia menekankan bahwa lawan tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk membalas dalam pertarungan sungguhan. Karnak harus mampu mempertahankan posisi tubuhnya agar tetap tegak dan siap menghindari serangan berikutnya. Karnak mulai menyadari kesulitan dalam instruksi tersebut karena meskipun ia berhasil mempertahankan posisinya, ia tetap kesulitan menghindar. Tekanan dari serangan beruntun membuatnya merasa kewalahan secara fisik. Barros mengungkapkan tujuan sebenarnya dari latihan keras ini adalah untuk menunjukkan tekad bertarung yang kuat di hadapan Randolph. Karnak sempat mempertanyakan apakah menunjukkan tekad saja sudah cukup dalam duel nanti. Menurut pengamatan Barros, Randolph memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka memamerkan keahliannya di depan banyak orang. Ia biasanya akan mempermainkan lawan yang dianggap lemah untuk mempermalukan mereka. Strategi berubah jika lawan menunjukkan perlawanan yang gigih karena pertarungan yang terlalu lama akan merusak kehormatan Randolph. Jika itu terjadi, Randolph biasanya akan segera mengakhiri duel dengan serangan serius. Karnak diinstruksikan untuk terus menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja di tengah arena. Hal ini dilakukan agar ia memiliki peluang bertahan dan tidak langsung tewas dalam satu serangan awal. 5 hari menjelang duel, Barros semakin meningkatkan intensitas pelatihan terhadap Karnak tanpa memberikan ampun sedikitpun. Suasana latihan menjadi semakin tegang seiring mendekatnya hari pertarungan. Barros terus melancarkan serangan bertubi-tubi untuk memaksa Karnak menggunakan seluruh kemampuannya dalam bertahan. Ia tidak memberikan celah bagi Karnak untuk sekadar mengambil napas di tengah latihan.
Karnak berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga dengan segala kemampuan fisik yang telah ia kembangkan selama ini. Ia mencoba menerapkan semua instruksi posisi yang telah diajarkan oleh Barros sebelumnya. Barros merasa kesal dan memperingatkan Karnak agar tidak bermimpi bisa menahan tebasan pedang secara langsung. Ia menegaskan bahwa dengan kondisi sekarang, tubuh Karnak hanya akan teriris jika nekat menangkis. Instruksi baru diberikan agar Karnak lebih sering berguling di tanah untuk menghindari jangkauan serangan lawan. Karnak merasa keberatan karena teknik tersebut akan membuatnya terlihat sangat bodoh dan tidak elegan. 4 hari sebelum duel, Karnak akhirnya mulai mempraktikkan teknik menghindari serangan dengan cara menggelinding di atas tanah. Meski terlihat tidak biasa, cara ini terbukti cukup efektif untuk menjauhi serangan Barros. Memasuki 3 hari terakhir, kemampuan Karnak dalam menggelinding untuk menghindar terlihat semakin mahir dan lincah. Ia mulai terbiasa dengan gerakan kotor tersebut demi menjaga keselamatannya di arena nanti. 2 hari menjelang pertarungan, refleks menghindar Karnak meningkat drastis meskipun ia masih sering berakhir berguling di tanah. Ia menjadi lebih sulit untuk dipukul telak dibandingkan dengan awal masa latihan. Karnak duduk tersungkur karena kelelahan yang luar biasa setelah menjalani sesi latihan menghindar yang sangat intens. Ia merasa tubuhnya mungkin akan hancur bahkan sebelum ia sempat berhadapan dengan Randolph di duel. Barros memberikan apresiasi dan menilai bahwa persiapan fisik serta mental Karnak kini sudah hampir mencapai tahap siap. Ia kemudian mengajak Karnak untuk segera masuk ke bagian akhir dari program pelatihan mereka. Materi terakhir yang akan diberikan oleh Barros adalah pengenalan terhadap teknik pedang milik 4 Great Martial King. Teknik ini merupakan ilmu tingkat tinggi yang sangat langka dan mematikan. Karnak terkejut mendengar Barros mengetahui teknik legendaris tersebut dan mempertanyakan asal-usul pengetahuannya. Barros menjawab dengan santai bahwa ia memang memahami sebagian besar teknik bertarung tingkat tinggi. Barros mengungkapkan fakta bahwa 4 Great Martial King dulunya adalah bawahan yang berada di bawah perintahnya. Ia telah mempelajari hampir semua teknik mereka, kecuali seni bela diri milik King Raphael. Karnak merasa penasaran mengapa Barros tidak mempelajari teknik milik King Raphael padahal ia menguasai yang lainnya. Ia menanyakan alasan dibalik pengecualian satu teknik Raja Bela Diri tersebut kepada Barros. Barros menjelaskan bahwa King Raphael tidak pernah diubah menjadi Dead Knight sehingga tekniknya tidak bisa dipelajari sepenuhnya. Raphael terus melawan hingga akhirnya tewas dan dijadikan penjaga gerbang istana oleh Karnak. Karnak teringat kembali pada kejadian masa lalu tersebut dan sempat merenungkan apakah tindakannya saat itu tergolong kejam. Namun, fokus mereka segera kembali pada persiapan teknik yang akan digunakan untuk duel nanti. Barros memutuskan bahwa teknik yang akan dipelajari Karnak hari ini adalah teknik pedang milik Delpiat Levun. Karnak meragukan apakah mungkin menguasai skill selevel Raja Bela Diri hanya dalam waktu 2 hari. Barros dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa mereka sebenarnya hanya membutuhkan waktu 1 hari saja untuk latihan. Ia yakin teknik tersebut bisa segera dikuasai oleh Karnak sebelum hari pertarungan tiba. Hari duel yang dinantikan akhirnya tiba. Kerumunan orang mulai memadati arena yang telah ditentukan untuk menyaksikan pertarungan perebutan tambang tembaga tersebut. Di sudut prajurit Devantor, suasana tampak santai dan penuh percaya diri. Mereka saling melempar spekulasi bahwa Tuan Randolph akan memenangkan duel ini dengan mudah. Berbeda dengan kubu sebelah, para prajurit Jester tampak cemas namun tetap berusaha menaruh harapan. Mereka mengandalkan hasil latihan keras yang telah dijalani oleh Tuan Karnak. Karnak bersiap melangkah memasuki arena pertandingan. Ia didampingi oleh Barros, asisten setianya, yang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti instruksi sang tuan muda dalam duel tersebut. Seorang pendeta berdiri di tengah arena sebagai wasit untuk memimpin jalannya persidangan melalui pertarungan. Ia mengumumkan bahwa hasil duel ini akan menentukan kepemilikan sah atas tambang tembaga. Wasit kemudian memanggil Karnak dari keluarga Jester untuk segera maju ke tengah arena. Pemanggilan ini menandakan dimulainya prosesi menghadapi keadilan di hadapan Dewi Alium. Randolph dari keluarga Deventor juga diminta untuk maju ke depan. Kedua petarung kini saling berhadapan untuk menjalani trial yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelum pertarungan dimulai, wasit menjelaskan mengenai peraturan peralatan. Penyesuaian teknis pada perlengkapan tempur telah dipasang sesuai dengan tingkat kekuatan masing-masing petarung agar duel tetap seimbang. Pendeta meminta sumpah kehormatan dari kedua peserta di bawah nama Alium.
Karnak dan Randolph secara bersamaan menyatakan sumpah mereka untuk bertarung secara terhormat di arena. Setelah sumpah diucapkan, pendeta memberikan pemberkatan singkat. Ia berharap agar skala keadilan dapat menemukan kebenaran melalui hasil akhir dari pertarungan yang akan segera berlangsung ini. Instruksi untuk memulai pertarungan akhirnya diteriakkan secara lantang. Trial resmi dibuka, dan kedua petarung diizinkan untuk segera memulai serangan pertama mereka di dalam arena. Randolph langsung bergerak cepat melesat ke arah lawan sambil menghunus pedang besarnya. Ia mengejek Karnak dan menganggap latihan yang dilakukan lawannya itu tidak akan merubah hasil akhir. Karnak berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan berat dari pedang besar Randolph. Benturan senjata tersebut memaksa Karnak untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam bertahan di awal laga. Meskipun dalam tekanan, Karnak mencoba untuk tetap tenang dan mengatur napasnya. Ia membalas perkataan lawannya dengan menyatakan bahwa pembuktian sesungguhnya baru akan terlihat saat duel berakhir. Randolph menanggapi dengan nada meremehkan namun tetap waspada. Ia menantang Karnak untuk membuktikan bahwa keberaniannya bukan sekadar bualan belaka saat mereka terus bertukar serangan di arena. Randolph kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah lawan. Sementara itu, Karnak lebih memilih untuk bermain aman dengan terus mencoba bertahan dari gempuran pedang besar tersebut. Melihat pertahanan tersebut, orang-orang Jester merasa kagum karena tuan mereka mampu bertarung dengan sangat bagus. Baros yang memperhatikan dari pinggir arena merasa bahwa awal pertandingan ini berjalan sesuai rencana. Karnak mulai mengamati pola serangan Randolph dengan sangat teliti. Ia menyadari bahwa gerakan lawan tidak terlalu cepat dan Randolph terlihat masih mencoba meraba-raba kekuatan aslinya. Karnak memutuskan untuk mulai menerapkan hasil latihan sebelumnya di momen ini. Ia merasa harus segera menunjukkan tekad dan keinginannya untuk memenangkan pertarungan kepada seluruh penonton. Dengan penuh percaya diri, Karnak berteriak lantang menantang Randolph agar segera menyerangnya. Teriakan tersebut bergema di seluruh arena dan memancing perhatian semua orang yang hadir. Randolph memperhatikan tatapan mata Karnak yang kini terlihat penuh dengan tekad kuat. Meski menganggap kemampuan teknis Karnak masih kurang, ia mengakui bahwa semangat juang lawannya itu cukup hebat. Randolph memutuskan untuk meningkatkan intensitas serangannya agar pertarungan segera berakhir. Ia bersiap melakukan tebasan yang jauh lebih kuat dari serangan-serangan yang ia lancarkan sebelumnya. Karnak langsung merasa waspada saat menyadari kekuatan pedang Randolph meningkat secara drastis. Ia merasa perisai yang dipegangnya tidak akan sanggup menahan hantaman keras dari serangan tersebut. Untuk menghindari serangan fatal, Karnak terpaksa melakukan gerakan menggelinding di atas tanah. Gerakan yang tidak biasa ini dilakukan demi menjauhkan dirinya dari jangkauan tebasan pedang Randolph. Randolph menatap gerakan menghindar tersebut dengan ekspresi aneh dan penuh kebingungan. Dalam hatinya, ia merasa teknik yang ditunjukkan oleh Karnak barusan terlihat sangat konyol bagi seorang petarung. Para penonton dari kubu Jester justru bersorak melihat aksi tuan mereka yang berhasil menghindar dengan cara unik. Mereka menganggap kegesitan Karnak menggelinding sebagai bentuk keterampilan bertarung yang luar biasa. Beberapa penonton lain tampak ragu dan menilai cara menghindar tersebut sangat tidak lazim. Mereka mengaku belum pernah melihat seorang bangsawan atau ksatria menggunakan teknik menggelinding dalam sebuah duel resmi. Secara mengejutkan, Karnak justru membuang perisai yang dibawanya ke tanah. Ia dengan angkuh menyatakan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan perisai tersebut untuk menghadapi serangan dari Randolph. Karnak mulai melontarkan ejekan pedas dengan menyebut gerakan Randolph sangat lambat seperti kura-kura. Ia bahkan menghina fisik Randolph dan mempertanyakan kelayakannya untuk disebut sebagai seorang ksatria. Ejekan tersebut berhasil memancing emosi Randolph hingga ia merasa sangat terhina. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan membungkam mulut Karnak selamanya melalui tebasan pedangnya. Menghadapi kemarahan besar lawannya, Karnak justru merespons dengan senyuman tipis yang penuh tantangan. Ia mempersilakan Randolph untuk mengeluarkan kemampuan terburuknya dalam upaya menyerang dirinya kembali. Randolph seketika terdiam saat melihat perubahan mendadak pada posisi kuda-kuda yang diambil oleh Karnak. Atmosfer di sekitar Karnak berubah menjadi lebih serius dan penuh dengan tekanan yang berbeda. Dalam pengamatannya, Randolph menyadari bahwa posisi tersebut menyerupai gerakan dari teknik pedang Delpiat yang sangat legendaris. Hal ini membuatnya mulai merasa ragu terhadap kemampuan asli lawannya. Keriuhan terjadi di kursi penonton saat mereka menyadari Karnak menggunakan teknik milik marsial King Lefun.
Mereka terkejut karena teknik dari salah satu empat martial king tersebut muncul dalam duel ini. Orang-orang mulai percaya bahwa Tuan Karnak telah berlatih secara rahasia menggunakan teknik tingkat tinggi. Harapan mereka untuk memenangkan persidangan ini pun kembali muncul dan semakin menguat. Randolph mencoba menenangkan pikirannya agar tidak terpengaruh oleh intimidasi dan ejekan Karnak. Ia berusaha kembali fokus dan mencari celah dalam gerakan baru yang ditunjukkan oleh lawannya tersebut. Ia meremehkan Karnak dengan berpikir bahwa teknik martial king hanya bisa dikuasai oleh orang jenius yang berpengalaman. Randolph yakin bahwa Karnak tidak akan mampu menggunakan teknik serumit itu dengan benar. Meskipun heran dari mana Karnak mempelajari teknik tersebut, Randolph tetap menganggapnya sebagai sebuah gertakan. Ia tidak percaya bahwa penguasaan teknik secara mendadak bisa menjamin kemenangan dalam pertarungan nyata. Randolph bersiap untuk bertarung dengan keseriusan penuh demi menegakkan keadilan atas nama Allium. Ia meneriakkan gelar Karnak sebagai pemilik baru kediaman Jester sebelum melancarkan serangan penentuan. Karnak mulai merasa cemas saat melihat keseriusan di mata Randolph yang terus melotot tajam ke arahnya. Ia menyadari bahwa teknik yang ia tiru saat ini mungkin belum cukup untuk menumbangkan lawannya. Ia teringat momen latihan saat Barros mengatakan mustahil mempelajari teknik martial king hanya dalam waktu 1 hari. Saat itu Barros hanya menyuruhnya untuk meniru gerakan luarnya saja secara kasar. Barros menjelaskan bahwa Karnak hanya perlu menunjukkan sedikit keahlian agar orang-orang percaya bahwa ia rajin berlatih. Fokus utama rencana mereka sebenarnya bukan terletak pada kemenangan murni melalui teknik pedang. Kembali ke realita, kondisi Karnak justru semakin terpojok dan mulai menerima banyak serangan. Dalam hatinya, ia mengeluh kepada Barros karena harus menjadi babak belur demi menjalankan rencana ini. Meskipun rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, Karnak tetap memaksakan diri untuk terus bergerak. Ia merasa harus tetap melakukan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya demi meraih hasil akhir. Karnak berteriak dengan lantang meski tubuhnya sudah mulai luka-luka untuk menunjukkan ketegarannya. Ia menantang Randolph dan menegaskan bahwa luka-luka tersebut tidak akan cukup untuk menjatuhkan keturunan keluarga Jester. Randolph meremehkan keteguhan hati lawannya dan menganggap Karnak sebagai orang bodoh. Ia melihat kondisi Karnak yang sudah babak belur namun masih terus melontarkan kata-kata besar di tengah arena. Para penonton dari pihak Jester mulai merasa tersentuh dan mengubah pandangan mereka terhadap sang tuan. Mereka merasa bersalah karena sebelumnya sempat meragukan kemampuan dan menganggap Karnak sebagai orang bodoh. Meski reputasi kebodohannya sudah melekat, perjuangan gigih Karnak di arena membuat para pengikutnya merasa bangga. Mereka kini menilai bahwa sosok setangguh itulah yang sangat cocok untuk memimpin kediaman mereka. Barros memperhatikan jalannya laga dari pinggir arena sambil menyeringai puas melihat perkembangan situasi. Ia merasa hasil latihannya memukuli Karnak membuahkan hasil karena sang tuan kini mampu menghindari serangan langsung. Karnak kembali berteriak menantang Ksatria Deventor tersebut dengan kata-kata kasar untuk memancing emosinya. Ia seolah tidak peduli dengan rasa sakit dan luka yang sudah memenuhi sekujur tubuhnya saat ini. Randolph menyindir kondisi fisik Karnak yang sudah tampak hampir mati namun masih berani bicara besar. Ia merasa tidak perlu lagi meladeni omongan lawan yang kekuatannya sudah terkuras habis di hadapannya. Randolph melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Karnak untuk memberikan serangan penutup yang mematikan. Ia bertekad untuk segera mengakhiri duel ini dan menumbangkan lawan yang sudah sekarat tersebut. Melihat pergerakan Randolph, Barros tersenyum karena menyadari momen yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengeksekusi rencana rahasia yang telah disiapkan. Barros memberikan kode keras dengan berteriak agar Karnak segera memberanikan diri menghadapi serangan lawan. Teriakan tersebut menjadi tanda bagi Karnak untuk melakukan gerakan teknis yang sudah dilatih sebelumnya. Karnak merespons instruksi tersebut dalam hatinya dan bersiap melakukan tindakan selanjutnya. Ia mencoba memastikan apakah saat ini memang waktu yang tepat untuk menjalankan strategi pamungkas mereka. Karnak teringat kembali pada instruksi Barros yang menyatakan bahwa tanpa serangan balasan yang benar, semua orang akan menyadari tipuannya. Barros menekankan pentingnya melakukan gerakan yang meyakinkan di akhir duel. Dalam ingatan tersebut, Barros memprediksi bahwa Randolph akan mengincar bagian kaki untuk membatasi pergerakan. Serangan itu bertujuan agar Karnak tidak bisa lagi menghindar dan segera kalah dalam pertarungan. Barros menginstruksikan Karnak untuk segera berganti ke posisi defensif dan menancapkan pedangnya ke tanah di saat yang tepat.
Gerakan ini merupakan kunci untuk menahan gempuran fatal dari Ksatria Deventor tersebut. Prediksi Baros terbukti tepat saat Randolph terkejut karena serangannya berhasil ditangkis dengan sempurna oleh Karnak. Karnak menggunakan teknik pertahanan yang kokoh untuk meredam kekuatan besar pedang lawannya. Sesuai instruksi latihan, Karnak langsung membalas dengan mengayunkan pedangnya ke arah atas secara diagonal. Serangan balik yang mendadak ini dilakukan tepat setelah ia berhasil menahan serangan Randolph sebelumnya. Ayunkan pedang Karnak yang tak terduga berhasil mengenai sasaran dan membuat posisi Randolph menjadi goyah. Ksatria Deventor tersebut kehilangan keseimbangannya sejenak akibat serangan balasan yang cukup presisi itu. Karnak segera mengubah genggaman tangannya pada pedang untuk melancarkan tebasan berikutnya secara cepat. Ia mengikuti urutan teknik yang sudah diajarkan Baros tanpa melewatkan satu gerakan pun di momen krusial ini. Tebasan pedang Karnak akhirnya berhasil mengenai bagian dada Randolph dengan cukup telak. Namun, serangan tersebut ternyata belum cukup kuat untuk menembus pertahanan fisik Ksatria yang tangguh itu secara mendalam. Randolph mengejek serangan tersebut karena hanya menghasilkan goresan kecil yang tidak terasa sakit sama sekali. Ia menyamakan kekuatan tebasan pedang Karnak dengan cakaran anak kucing yang sama sekali tidak berbahaya. Karnak mulai merasa cemas dan dalam hatinya mengumpat karena serangannya tidak memberikan dampak yang signifikan. Ia sempat terpikir bahwa ini mungkin akan menjadi akhir dari perjuangannya jika rencana ini gagal total. Para penonton mulai mendesak kecewa karena merasa hasil pertandingan sudah bisa ditentukan dari dominasi Randolph. Mereka melihat Karnak sudah tidak memiliki peluang lagi untuk membalikkan keadaan setelah serangan terakhirnya gagal. Beberapa orang mulai bergumam bahwa keajaiban tidak akan terjadi dalam duel yang tidak adil seperti ini. Mereka merasa kenyataan hidup sangat kejam karena kebaikan tidak selalu menang melawan kekuatan yang besar. Randolph memberikan peringatan terakhir bahwa kelengahan Karnak akan membuatnya menjadi bahan tertawaan rekan-rekan sesama ksatria. Karnak membalas bahwa ia sedang mempertaruhkan nyawa, sehingga tidak butuh rasa kasihan dari lawan. Secara tiba-tiba, Karnak justru menyeringai lebar di hadapan Randolph yang sedang merasa di atas angin. Ia bergumam bahwa dirinya tidak perlu merasa kasihan pada nasib tragis yang akan menimpa Randolph sesaat lagi. Randolph terkejut bukan main saat melihat aura hitam misterius mendadak keluar dari bekas tebasan pedang di dadanya. Energi gelap tersebut muncul secara tiba-tiba dan mulai menyelimuti tubuh Ksatria Deventor tersebut. Pendeta wasit yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris karena mengenali energi tersebut sebagai aura. Fenomena munculnya aura hitam ini membuat suasana di arena duel berubah menjadi sangat mencekam. Randolph panik dan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan energi hitam yang terus menjalar di tubuhnya. Ia berteriak penuh emosi karena tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya saat itu. Karnak langsung berakting maju dan menuduh Randolph sedang menggunakan tipuan kotor yang disembunyikan. Ia memainkan sandiwara dengan berteriak bahwa dirinya tidak akan takut meski lawan menggunakan kekuatan gelap. Randolph semakin terkejut karena bagian kakinya tiba-tiba bergerak sendiri tanpa bisa ia kendalikan akibat pengaruh aura hitam tersebut. Tubuhnya seolah digerakkan oleh kekuatan luar yang sangat kuat dan tidak terlihat. Hasil dari gerakan liar tersebut membuat Randolph secara tidak sengaja menendang Karnak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tendangan yang dipicu aura hitam itu menghantam tubuh Karnak hingga membuatnya terpental. Hantaman keras tersebut membuat tubuh Karnak terpental jauh hingga keluar dari batas arena pertandingan. Serangan fisik yang tidak terkendali itu menandai puncak dari drama pertarungan yang tengah berlangsung. Para penonton mulai merasa ngeri melihat kekuatan yang tidak wajar dari seorang manusia biasa. Mereka berbisik ketakutan dan mempertanyakan apakah aura hitam yang dikendalikan Randolph adalah aura bertarung yang sesungguhnya. Baros segera menjalankan skema provokasi yang sudah dirancang dengan berteriak histeris di pinggir arena. Ia menuduh Randolph telah menggunakan kekuatan iblis dan praktik necromancy yang sangat dilarang. Pendeta yang bertugas sebagai wasit langsung bereaksi keras dan memerintahkan para prajurit untuk segera turun tangan. Ia mendesak pasukan keamanan agar secepat mungkin melumpuhkan Randolph yang dianggap berbahaya. Para prajurit segera menyerbu masuk ke arena secara bersama-sama untuk menyerang Randolph dari berbagai sisi. Mereka berteriak dengan penuh amarah untuk menghentikan sosok yang mereka labeli sebagai iblis tersebut. Atas nama Allium, pendeta menyerukan pengadilan suci terhadap makhluk yang dianggap kotor dan sesat. Ia memerintahkan Randolph untuk segera menjatuhkan pedangnya dan menyerah demi keadilan dewi mereka.
Randolph yang merasa terpojok mencoba membela diri dengan mengayunkan pedangnya hingga menghempaskan para prajurit di sekitarnya. Ia berteriak penuh kebingungan karena tidak memahami tuduhan keji yang dialamatkan padanya. Melihat perlawanan tersebut, pendeta semakin yakin bahwa Randolph memang menggunakan kekuatan necromancy. Ia menegaskan kepada semua orang bahwa tindakan brutal itu harus segera dihentikan dengan cara apapun. Di tengah kepungan, Randolph merasa sangat frustrasi dan tidak mengerti dengan fenomena aneh yang menimpa tubuhnya. Ia terus bertanya-tanya dalam hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Randolph mulai mencurigai bahwa Karnak telah melakukan sesuatu yang licik untuk menjebaknya dalam situasi ini. Ia mengumpat dalam hati sambil berusaha mencari tahu penyebab tubuhnya bergerak di luar kendali. Dari kejauhan, Karnak memperhatikan kekacauan tersebut sambil menyeringai puas karena rencananya berjalan sangat mulus. Ia merasa Randolph tidak seharusnya menyebabkan keributan sebesar itu di hadapan para penjaga suci. Karnak secara sembunyi-sembunyi menggerakkan jari-jarinya untuk mengendalikan aliran aura hitam yang menyelimuti tubuh lawan. Gerakan jarinya berfungsi sebagai pemantik kekuatan gelap yang sedang menjerat Randolph saat ini. Aura hitam tersebut tiba-tiba membungkus seluruh tubuh Randolph dengan sangat erat hingga ia tidak bisa bergerak lagi. Ksatria Deventor itu kini benar-benar terkunci dan kehilangan kemampuan untuk melakukan perlawanan. Para prajurit mengamati kondisi Randolph yang terlihat seperti sedang dikendalikan oleh sebuah kutukan kuno. Pendeta menyimpulkan bahwa Randolph gagal menguasai kekuatan gelapnya dan memerintahkan serangan mematikan. Pasukan keamanan kembali maju merangsek dengan senjata terhunus ke arah Randolph yang sudah tidak berdaya. Mereka bersiap memberikan serangan terakhir untuk memusnahkan ancaman yang dianggap sebagai penyihir hitam tersebut. Randolph hanya bisa terdiam dan meratapi nasib buruknya yang berubah drastis dalam sekejap mata. Ia menyadari bahwa ajalnya sudah sangat dekat tanpa bisa menjelaskan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Tubuh Randolph akhirnya tertusuk oleh banyak pedang prajurit secara bersamaan dari berbagai arah. Serangan massal tersebut mengakhiri perlawanan Ksatria Deventor itu di tengah arena persidangan suci. Sesaat setelah Randolph tumbang, aura hitam misterius yang menyelimuti tubuhnya perlahan memudar dan menghilang. Suasana arena yang tadinya mencekam perlahan mulai kembali menjadi tenang namun penuh ketegangan. Randolph akhirnya tewas di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat luka tusukan yang sangat banyak. Kematian tragisnya disaksikan oleh seluruh orang yang hadir di arena duel tersebut. Seorang prajurit memastikan bahwa Randolph sudah tidak bernapas lagi dan meminta instruksi selanjutnya kepada pendeta. Pendeta memerintahkan agar kediaman Viscount Deventor segera digeledah dan diselidiki secara menyeluruh. Pendeta mengumumkan keputusan akhir bahwa petarung dari Deventor telah terbukti memanggil kekuatan gelap yang terlarang. Tindakan tersebut dianggap sebagai aib besar yang menodai kesucian nama dewi mereka. Secara resmi, pendeta menyatakan bahwa kemenangan dalam trial ini jatuh ke tangan Baron Karnak dari keluarga Jester. Kepemilikan tambang tembaga yang diperebutkan kini sah menjadi milik pihak Jester. Tak lama kemudian, pihak gereja melakukan penggeledahan besar-besaran di kediaman Viscount Deventor dan menemukan banyak barang bukti. Mereka mengklaim menemukan jubah dan selimut yang bertuliskan simbol-simbol necromancy. Adik Randolph merasa sangat terkejut dan bersikeras bahwa keluarganya tidak pernah terlibat dengan ilmu hitam. Ia menjelaskan bahwa barang-barang tersebut baru saja mereka beli dari seorang pedagang keliling. Petugas penggeledah menunjukkan sebuah botol obat mencurigakan yang ditemukan langsung di dalam kamar pribadi Randolph. Mereka menganggap temuan tersebut sebagai bukti tambahan yang sangat kuat mengenai praktik terlarang. Adik Randolph membela diri dengan menjelaskan bahwa cairan itu hanyalah formula penumbuh rambut milik kakaknya. Ia menyebut Randolph memang sangat khawatir dengan masalah kerontokan rambut yang dialaminya. Petugas menolak alasan tersebut dan menganggapnya bukan bukti yang bisa menggugurkan tuduhan necromancy. Ia menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan segera dibawa ke persidangan resmi untuk diproses lebih lanjut.